Halo teman-teman YouTuber semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Wiji Suryanto. Kali ini saya akan membuat sebuah patung kura-kura, masih sama dengan bahan dasar sabun. Lebih kurang bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti, silahkan subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah sabun yang sudah digandeng dan beberapa alat butsir dan pahat tangan. Pertama-tama kita buat sketsa dulu. Kita pakai pisau pahatnya yang berbentuk runcing ya. Pelan-pelan perhatikan. Nah, kita membuat sketsa ini dari tampak atas dulu teman-teman, karena nanti biar lebih mudah kita membentuk. Nah, kita sketsa kepalanya, kita bentuk melingkar-melingkar gini aja dulu ya. Yang penting kita bisa memahami nanti bentuknya seperti apa. Kemudian kita buang bagian-bagian yang di luar sketsa atau bagian yang tidak perlu dengan menggunakan pisau seperti ini. Juga bisa kita menggunakan pisau dapur, tapi saya masih memakai pahat yang runcing ini ya. Nah, kalau pakai pisau dapur seperti ini teman-teman. Nah, sebaiknya kalau memakai pisau dapur, pakai pisau yang berbahan dasar stainless. Karena pisau berbahan dasar stainless itu satu, tidak terlalu begitu tajam, jadi ketika mengenai tangan juga tidak terlalu sakit. Terus dia licin, jadi cocok kalau kita memotong-motong sabun seperti ini. Oke, pelan-pelan kita potong. Kita buang bagian yang di luar sketsa. Nah, ketika kita membuang yang di luar sketsa seperti ini, itu sebaiknya jangan terlalu mepet dengan garis sketsa yang kita buat tadi ya. Minimal dikasih jarak lebih kurang setengah mili atau 1 mili. Nah, setelah kita selesai membuat sketsa, kita mulai membentuk secara global. Jadi kita bentuk secara global seperti ini. Pertama-tama kita buat bagian batok tempurungnya dulu ya. Nah, usahakan kalau kita mengurangi sabun seperti ini, memotong sabun seperti ini, usahakan dari pinggir mengarah ke tengah. Biar
di pinggir atau di sudut sabun tidak pecah ataupun retak. Oke, kita bentuk tempurungnya dulu berbentuk bulat ya, seperti apa namanya, setengah lingkaran, setengah bola ya. Pelan-pelan kita masih menggunakan alat pisau. Nah, kemudian kita sket dari tampak samping. Jadi seberapa besar tempurung kepalanya, tempurung kura-kuranya di bagian samping. Oke, kita sedikit lebih kita perjelas bentuk globalnya. Nah, secara global kita sudah, tampak terlihat ya kalau dari atas ya. Nah, kemudian tempurungnya kita haluskan dengan butsir. Nah, dengan sistem ditarik seperti ini ya teman-teman ya. Kita lebih bulatkan lagi pelan-pelan. Nah, kemudian kita perjelas di bagian pinggirnya. Nah, kita harus perlahan-lahan. Nah, tampaknya ini sudah sedikit bulat. Oke. Kita ganti jenis butsirnya yang lebih kecil. Kita bulatkan bagian kepala, kita global. Kita bentuk tempurung kura-kuranya ya, dengan menajamkan garis pinggirnya. Nah, kita tajamkan seluruhnya keliling.
dan bagi yang belum bulat. Nah, sekarang kita global bagian kepala. Kita pakai pisau raut atau pahat tangan, pelan-pelan kita bulatkan. Kita bentuk bulat seperti ini dulu ya teman-teman, nanti tinggal kita mendetailnya. Kita kecilkan kembali bagian kakinya, kita sesuaikan dengan proporsi antara badan dan kaki maupun kepala. Oke, kita pertajam lagi bagian pinggir tempurungnya. Nah, bentuk global sudah semakin lebih tampak ya. Jangan lupa nanti di belakang ini ada ekornya ya, kura-kura itu juga punya ekor. Nah, kita kasih tanda dulu untuk bagian ekornya. Oke, kita kurangi. Kalau kita mengurangi cukup banyak, kita kembali memakai pisau. Nah, cuman harus dengan penuh kehati-hatian ya. Kalau kita terlalu kenceng atau terlalu cepat, nanti justru bisa mematahkan atau memecahkan kaki kura-kuranya. Oke, kita buat tempurung bagian bawahnya seperti apa yang Anda lihat. Kita detail dengan bucir yang lebih kecil. Nah, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar di video-video berikutnya yang saya upload, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung mempelajarinya. Oke, kita masih tahap finishing bagian tempurungnya ya, supaya tampak jelas dan bentuknya sesuai. Tapi ini masih dalam tahap global ya, belum mendetail secara keseluruhan. Jadi kita masih menyamakan komposisinya.
Nah teman-teman, patung kura-kura dari sabun ini selain cocok untuk mengisi koleksi hiasan di lemari Anda atau di meja kerja Anda, ini juga bisa menjadi sebuah aromaterapi karena yang baunya cukup lumayan harum. Tetapi dibandingkan dengan pengharum ruangan lain, sabun ini justru lebih awet karena dia ketika kita taruh di ruangan ber AC pun dia tidak akan mengalami pengecilan atau pengurangan. Jadi dia nggak habis dimakan udara. Beda dengan pengharum ruangan yang lain, lama kelamaan akan habis. Nah, kita sudah mulai mendetail bagian kepala. Kita buat matanya bulat. Nah, patung ini walaupun saya buat tampak seperti realis, tapi secara karakter ini nih masih berbentuk kartun ya, masih realis kartun. Jadi bukan apa itu patung dekoratif, figuratif, tetapi ini masih patung semi realis karena bentuk dan volumenya itu sudah mendekati bentuk-bentuk realis. Tetapi ada beberapa yang perlu kita tonjolkan, jadi bentuknya tetap masih berbentuk kartun. Oke, secara global semuanya udah selesai, baik kepala, tempurung maupun kaki. Kita akan mulai mempertajam detailnya. Jadi mulai dari membuat komposisi kepala ini benar-benar kita buat dari bentuknya, posisi matanya, kita buat mulutnya ya teman-teman. Nah, pelan-pelan karena riskan pecah teman-teman. Nah, kita akan mendetail bagian kaki. Kita buat tekuan-tekuan kakinya masih dengan pensil, masih dengan
pahat ya. Nah, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru mengikuti program belajar bersama ini, silakan klik tombol subscribe biar di video-video yang berikutnya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Jadi ketika ada materi baru, video baru, teman-teman bisa langsung mengikutinya. Nah teman-teman, untuk bagian bawah ini sebenarnya perlu nggak perlu ya. Kalau gini mau kita buat secara keseluruhan, ini bagian bawah tetap harus kita buat. Tapi kalau cuman sekedar untuk pajangan atau apa, itu nggak perlu juga, nggak jadi soal karena ini tidak terlihat. Tapi di sini saya buat juga, jadi biar teman-teman juga bisa mengikuti dengan membuatnya. Oke, kita buat batas tempurung bawahnya pakai butsir yang kecil, yang tipis, biar tidak pecah pinggirannya. Nah, kita ratakan sesuai dengan bentuknya. Nah, sekarang kita akan memulai finishing ya, finishing keseluruhan. Nah, kita pertajam lagi bentuk-bentuknya. Nah, ini kayaknya tempurung yang bawah belum rata ya, kita ratakan lagi. Oke, secara global tempurungnya sudah selesai, tinggal tahap finishing aja. Nah, kita buat pinggiran tempurung itu ya, kita buat lekukan di pinggir tempurung. Nah, lekukan ini selain menambah artistik juga akan menambah pertajam bagian pinggir tempurung. Saya menggunakan butsir yang kecil tapi yang bentuk lengkung ya, bukan bentuk flat. Nah, sudah secara keliling sudah terbuat bentuknya. Nah, terus di antara atas dengan lengkungan itu kan sedikit berbekat garis. Nah, itu harus dihilangkan atau diratakan pelan-pelan seperti ini. Nah, ini ada.
Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kemungkinan saya akan membuat patung kodok ya. Jadi masih dengan material sabun, cuman kita akan membuat figur kodok. Di sini kodok ini cukup lumayan artistik kalau kita buat ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti, jangan sampai tombol lonceng itu tidak dihidupkan. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman tidak bisa mengikuti materi-materi yang berikutnya, karena saya akan mengajarkan materi-materi yang lebih berat ya, materi-materi yang lebih bentuknya lebih detail, terus objek-objek yang bagus, jadi objek-objek yang sedikit mempunyai gerak. Karena kalau objek yang sedikit mempunyai gerak dengan fase bergerak itu selain artistik tetapi juga sangat sulit. Nah, dibutuhkan jam terbang. Mengapa saya memberi materi-materi dari hal yang teringan dulu, biar teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti ketika kita membuat patung yang sifatnya gerak. Jadi walaupun patung itu diam, orang melihat itu tampak bergerak gitu. Nah, kita mulai mendetail keseluruhan. Oke, pelan-pelan saja. Nah, kita buat ekornya ya, kecil ekornya kalau kura-kura ini, beda dengan ekor-ekor binatang lain yang jauh lebih panjang maupun lebih besar. Oke, setelah selesai kita akan kembali menghaluskan tempurungnya dan sekaligus kita akan memberi motif pada tempurungnya. Kita buat dulu untuk lingkar bawah dulu, kita kasih batas garis ya, pelan-pelan. Nah, setelah sudah, kita akan membuat motif tempurungnya. Oke, kita membuat apa itu motif pada tempurungnya. Kita pakai butsir yang kecil. Kalau motif tempurung itu terserah teman-teman ya, jadi saya tidak bisa memaksakan. Jadi menurut imajinasi teman-teman seperti apa dalam menyikapi bentuk kura-kura. Ya, kita sketsa untuk motifnya. Oke, pelan-pelan.
Nah, setelah kita gores memakai butsir, kemudian motif kita perjelas menggunakan pahat coret ya. Jadi pahat coret ini pahat yang berbentuk bertekuk di bagian depannya. Nah, bentuk seperti yang Anda lihat. Nah, kita dorong perlahan-lahan, kita ikuti garis yang kita buat dengan butsir tadi. Nah, kita coret seperti ini semuanya ya teman-teman ya. Oke, sudah hampir selesai kita membuat motif tempurungnya. Tinggal beberapa bagian lagi, masih kita memberi ornamen tempurung. Oke, kita pertajam bagian pinggir-pinggir tempurung. Nah, sekarang kita akan membuat uratan-uratan pada kepala maupun pada kaki ya. Oke, kita buat detail bagian kaki sama dengan cara kita membuat detail bagian tempurung tadi ya. Kita cukup menggunakan pahat coret saja. Yang penting penuh dengan kehati-hatian, jadi tidak mematahkan bagian-bagian yang lain. Pindah ganti kaki belakang. Oke, sama dengan trik dan teknik yang sama dengan menggunakan pahat coret. Oke teman-teman, ini hasil akhir dari pembuatan patung sabun tadi. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Terima kasih juga sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.